Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Senang sekali saya Nino Budianto bisa hadir di sini. Dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustadz.id yang menghadirkan Islam Wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Sejalan dengan semangat Wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Pada kesempatan ini, kita akan membahas berbagai pertanyaan yang sering masuk di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz. Pertanyaan seputar keluarga, bisnis, kesehatan, sampai ke hukum negara yang tak hanya akan dibahas dalam perspektif agama oleh Ustadz dan Ustazah yang kompeten. Nah, di sini kita berkolaborasi dengan Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri, podcast inspiratif dari speakers seputar karir, skill, wellness, hingga relationship. Follow di Instagram @inspigo.id dan download aplikasinya di Google Play atau Apple App Store. Dan yang terakhir, kolaborasinya bersama Kelas Penyiar Indonesia, platform dan tempat belajar public speaking dan broadcasting buat kamu yang punya mimpi jadi penyiar radio, televisi, dan media digital masa kini. Follow juga Instagramnya di @kelaspenyiar_id. Tahu nggak sih apa yang datang setelah kita puasa selama 1 bulan? Yes, Lebaran. Lebaran tiba. Nah, selain jadi momen kemenangan kita bersama, Lebaran juga jadi momen yang juga menjadi tradisi kebersamaan bersama keluarga. Siapa sih yang kangen keliling-keliling ke rumah om, tante, kakek, nenek, segala macam saudara, teman-teman, sahabat gitu kan? Kalau aku sih kangen banget ya. Apalagi pas kalau ke rumah 1, ke rumah 2, ke rumah 3, makan Lebaran pakai opor ayam. Waduh, pulang-pulang langsung kenyang. Nah, tapi karena pandemi yang sudah lebih dari setahun ini, kita jadi nggak bisa keliling kayak dulu. Tapi harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, kalau gitu gimana ya caranya kita bersilaturahim di era pandemi? Nah, kali ini saya bakal ngobrol bersama Ustadz M. Arifin dari Cari Ustadz tentang gimana caranya kita bersilaturahim masa kini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nino. Sehat? Alhamdulillah. Puasa lancar ya? Alhamdulillah. Saat ini kita mau ngobrolin soal silaturahim. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, yang benar itu silaturahim atau silaturahmi sih? Iya, ini pernah ramai juga ya dulu di medsos itu, katanya kalau silaturahim ya itu yang lebih benar, yang silaturahmi itu salah. Sebenarnya dua-duanya boleh aja sih kita pakai ya, karena Indonesia menyerap bahasa Arab gitu kan. Karena proses penyerapan terus terjadi penyesuaian dengan lidah orang Indonesia gitu. Jadi kalaupun kita nyebutnya silaturahmi yang asalnya silaturahim, ya yang dimaksud oleh orang Indonesia dengan silaturahmi maknanya sama dengan silaturahim. Jadi nggak ada masalah bagi saya, itu soal bungkus lah, soal apa namanya istilah begitu aja, bukan yang pokok, bukan yang esensi. Yang penting esensinya adalah niatannya menyambung hubungan terutama antara orang-orang yang masih satu darah gitu. Tapi makna dari silaturahim itu apa sih, Ustaz? Nah itu dia, karena ada 2 kata kan ya, silaturahmi itu terdiri dari 2 kata. Yang satu silah, yang satu lagi rahim itu. Silah itu artinya menyambung. Artinya begini, dalam sebuah hadis itu disebutkan, yang dinamakan silaturahmi yang sebenarnya itu ketika kamu menyambung hubungan yang terputus. Umpamanya gini, kita bersaudara nih, saya kakak, kamu adik saya umpamanya. Tiba-tiba kita punya masalah, terus saya jauh sama kamu, saya lupain kamu gitu kan. Nah, kamu sebagai adik merasa salah juga, kamu mendahulukan menyambung silaturahmi ke saya, mohon maaf dan sebagainya. Nah itu kamu udah dianggap, Mas Nino ini udah dianggap sebagai orang yang menyambung silaturahmi. Nah itu, jadi satu maknanya itu silah, menyambung. Yang kedua, kalau kita nggak ada masalah apa-apa, baik-baik saja gitu ya, kita menjaga dan melanjutkan silaturahmi ini, itu juga termasuk maknanya silaturahmi. Jadi ada 2. Tapi yang terpenting kata Rasul, kalau mau benar-benar menyambung silaturahmi, itu menyambung yang tadi putus tadi itu. Nah kita lihatlah di antara keluarga kerabat kita ini, kita jauh dari siapa yang pernah punya masalah, kan wajar juga, sering terjadi dalam saudara tuh ya, ada pertengkaran, ada masalah.
terutama kaitannya dengan uang biasanya, biasanya gitu. Itu iya, soal benar-benar. harta itu bisa menyebabkan kita jadi saling menjauh. Ya. Nah, kalau kita benar-benar mau jaga silaturahmi, mulailah, siapapun yang salah, siapapun yang benar, lepas dari itu, yang mulai duluan itu yang dapat pahala silaturahmi lebih besar. Nah, itu kata Rasul. Jadi kalau tujuan dari silaturahim itu sebetulnya untuk menyambung yang terputus, menyambung yang terputus. Itu esensi yang satunya. Tapi kedua, mempertahankan yang memang tidak putus. Nah, gitu. Jangan sampai terputus. Gitu. Mempertahankan, jangan sampai terputus. Oke. Nah, identik dengan berkunjung atau bertemu. Tapi kalau sekarang nih Ustadz nih, pandemi seperti sekarang, itu gimana kita mau menyambung yang putus? Karena situasinya begini ya. Iya. Ya, karena itu saya pikir kita perlu melihat inilah ya, keadaan sekarang ini kan boleh dibilang keadaan darurat. Nah, dalam keadaan darurat kita perlu memilah-milah mana sih yang esensi dan mana yang tidak esensi gitu. Contohnya yang sering muncul di medsos-medsos, saya kira teman-teman juga pernah membaca, saya kira. Ada orang berkali-kali di Instagramnya, di Twitternya itu bilang, nyebut statusnya gitu, ya Allah, kapan ini COVID berakhir, aku kangen mau umroh, kangen mau haji, dan seterusnya. Betul. Sebetulnya yang kamu kangenin itu apanya gitu? Cium Ka'bah, cium Hajar Aswad, atau minum air zam-zamnya, atau memang Allahnya pemilik Ka'bah gitu. Artinya apa? Kalau kita memang kangennya sama Allah, kita pengen bertemu dengan Allah, nggak usah ke Masjidil Haram juga bisa. Di rumah tengah malam jam 2, jam 3 dini hari, Allah kan datang. Nah, kan dalam hadis kan ada disebutkan gitu, bahwa setiap hari dalam sepertiga terakhir malam, Allah turun ke bumi, malah nyari-nyari mana hambaku yang berdoa, mana hambaku yang beristighfar, mana hambaku yang minta ini itu, akan aku beri semua. Nah, itu esensinya di situ. Nah, silaturahmi juga saya kira esensinya di situ. Kita menjalin hubungan jangan sampai putus tadi, mempertahankan dan menyambung yang sudah terputus. Soal kemudian apakah kita bisa atau harus ketemu, ya dalam keadaan normal, oke, kita ketemu. Anak mendatangin orang tua, ya kan, orang tua di kampung, kita datanglah ke kampung. Tapi dalam keadaan yang begini sekarang, COVID ini penyebarannya masih lumayan, hal-hal yang begitu tidak harus dinomorsatukan. Kita bisa lewat telepon, bisa WA, bisa macam-macam, bisa Zoom bareng-bareng keluarga besar. Gitu. Tahlilan aja udah banyak yang sekarang pakai Zoom. Bener. Saya sering sekali diminta mimpin tahlilan pengajian, sayanya di Pondok Cabe, yang lain orangnya ada yang di Australia, ada yang di mana-mana, itu nggak ada masalah. Jadi lebih global ya. Lebih global. Lebih luas ya. Iya, lebih global. Jadi nggak ada masalah. Kita ambil esensinya kalau di situasi pandemi begini ya. Berarti kalau lewat video call, terus lewat telepon tadi Pak Ustadz bilang, kita tetap menjalin silaturahim, itu tidak menghilangkan esensinya ya? Tidak, sama sekali tidak. Terutama dalam keadaan begini ya. Hanya saja memang perlu kadang-kadang begini, perlu dipertimbangkan perasaan orang-orang tertentu dalam keluarga. Kan ada orang tua yang sensinya begini, umpamanya si bapak nih umpamanya umurnya udah di atas 60, katakanlah udah 70, anaknya udah mandiri semua. Dia di rumah udah nggak ada mainan, cucu nggak ada. Udah gitu terus kita silaturahminya cuma nelpon doang gitu kan. Nelpon doang punya. Lu gimana sih setahun sekali aja lu nggak mau datang? Nah, yang begitu-begitu mungkin boleh dipertimbangkan untuk kita datang dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Gitu. Iya, jangan-jangan nggak cuma telepon Pak Ustadz, WhatsApp atau SMS dalam bentuk tulisan gitu kan? Itu waduh gimana tuh Ustadz? Ya walaupun betul bisa dibilang itu sarana yang menyambungkan silaturahmi juga, tapi sebetulnya WhatsApp ya kurang lah dibandingkan ngomong langsung, karena kan reaksi orang ketika membaca tulisan di WhatsApp dengan mendengar suara itu beda gitu. Ya. Orang tua apalagi ya. Saya juga sebagai orang tua, maunya anak saya nelpon, rasanya saya lebih diwongke gitu. Saya merasa diorangin, dihormatin sama anak saya daripada sekedar WhatsApp doang. Pak, aku begini, Pak, aku ini, kan lebih enak di telepon gitu. Dan sekarang kalau misalnya kita mau ketemu langsung pun gitu, kalau misalkan kita melakukan segala macam protokol kesehatan gitu ya, harusnya sih aman-aman saja ya. Harusnya aman-aman aja. Misalkan saya anaknya Pak Ustadz datang ke rumah Pak Ustadz, sampai rumah Pak Ustadz mandi dulu misalkan gitu. Iya. Kan itu lebih enak ya. Betul, lebih dan apalagi kalau di rumah yang kita tuju itu rumah orang tua umpamanya sudah disediakan sarana-sarana untuk prokes ini ya, sanitizernya segala macamnya ada.
ya kenapa juga tidak datang gitu, baik-baik saja. Terus sekarang sholat Jumat juga sudah banyak yang berlangsung di masjid-masjid dengan protokol kesehatan tadi, jaga jaraknya, kemudian cuci tangan dan lain-lain itu. Iya. Apalagi kalau rumahnya sekedar antara Bekasi sama Kampung Rambutan, ya dekat banget gitu ya. Iya. Kalau itu saya kira mendekati wajib anak silaturahmi ke orang tua yang begitu. Cuma kalau dari Jakarta umpamanya ke Papua, ke yang jauh-jauh yang dalam perjalanan itu ada kemungkinan kontak dengan orang lain. Betul. Nah, itu sebaiknya dipertimbangkan masak-masak lah. Oke. Gitu. Jadi kalau untuk memilih sarana online zaman sekarang Pak Ustadz ya. Tadi kan ada SMS, WhatsApp yang teks, ada yang WhatsApp video, ada Zoom, ada macam-macam deh. Kalau misalkan kita nggak bisa sampai datang gitu ya ke tempat yang kita tuju, saran Pak Ustadz yang lebih baik yang mana Pak Ustadz? Kalau saya melihat mana yang memungkinkan kita bisa melihat wajah masing-masing. Nah, karena walaupun itu maya, tapi kan kelihatan, oh ini bapak kita, ini ibu kita. Jadi kangennya itu bisa terobati lah dengan menatap wajahnya walaupun sama-sama jauh. Nah, yang menyediakan itu kan sekarang Zoom ya antara lain atau apalagi Google Meet, Google Meet. Atau kalau WhatsApp kan ada video call-nya. Itu saya kira lebih baik lah, lebih memungkinkan orang tua itu merasa dihormati daripada sekedar yang tulisan SMS, WhatsApp gitu. Apalagi pakai bahasa-bahasa yang bahasa anak-anak gitu. Kepada orang tua bahasanya bahasa anak-anak gitu ya. Bahasa alay-alay gitu. Nanti salah mengerti. Salah mengerti orang tua. Ini kan zaman ini kan begitu. Ada jarak yang lumayan jauh nih ya antara generasi tua dengan generasi muda. Saya aja banyak nggak ngerti WhatsApp dari mahasiswa. Saya ngajar juga dosen. Mahasiswa kadang-kadang nulis ini Pak kami gini-gini. Ini apa sih, saya nggak ngerti gitu. Saya harus cari ini dulu di Google. Oh ternyata maksudnya ini. Gitu. Bahasa gaul mereka. Sama kadang gini Pak Ustadz, ada orang tua yang nggak sengaja itu caps lock-nya huruf besarnya kepencet, jadi huruf besar semua. Anaknya terima, wah kok nih ibu saya bapaknya marah-marah saya, padahal enggak gitu ya. Iya. Memang sarannya Pak Ustadz. Saya kira lebih baik yang suara bisa terdengar langsung dan gambar bisa kelihatan, yaitu melalui video call atau Zoom tadi. Ekspresinya bisa kelihatan, ketawanya kelihatan. Gitu. Kalau tulisan bener kayak Mas Nino bilang tadi itu, maunya orang tua sih biasa-biasa aja, cuman karena kepencet huruf besar semua, anak merasa diomelin. Iya benar. Bisa salah paham gitu. Betul. Tulisan bisa salah paham. Karena saya ini pernah ngalamin. Saya pikir ibu saya marah, ternyata kepencet caps lock-nya. Makanya saya telepon, mah kok mama marah? Enggak, dikepencet. Oh iya. Ada kasus lain bukan kepencet. Gimana? Teman saya pernah gitu juga. Saya pikir ini orang marah-marah. Lalu dia bilang enggak, mata saya udah enggak awas katanya. Jadi saya harus pakai huruf kapital semua. Dia bilang, oh oke deh, saya bilang gitu. Iya. Pak Ustadz, dalam keadaan kondisi seperti sekarang gitu ya, masih pandemi gitu ya, saran Pak Ustadz nih, khususnya untuk anak-anak yang masih punya orang tua, anak-anak yang udah punya keluarga sendiri, untuk bersilaturahim kepada orang tua sebaiknya seperti apa sih? Saran saya sebisa mungkin kita ketemu langsung dengan kondisi tadi yang sudah kita bahas tuh ya. Kalau jarak antara rumah kita dengan rumah orang tua tidak terlalu jauh, Jakarta, Bekasi, Jabodetabek lah, itu masih memungkinkan untuk ketemu muka. Ketemu muka langsung itu jauh lebih baik. Karena kalau lihat dari sisi hukumnya, silaturahmi anak kepada orang tua itu hukumnya wajib gitu. Ya orang tua juga semua lah kita, cuman hak orang tua lebih besar gitu yang harus dilakukan oleh seorang anak. Jadi kalau anak menyepelekan, ya kan orang tua udah ada pembantu umpamanya nih ya, umpamanya orang tua anaknya udah besar semua, udah kawin, udah nikah semua, dan di rumah orang tua bapak dan ibu tinggal berdua ditemenin pembantu umpamanya. Terus kita beranggapan kan semua kebutuhannya udah ada, saya udah ngirim tiap bulan, pembantu ada. Ya nggak usah deh, saya nggak usah datang. Jangan buru-buru berpikir begitu gitu. Selama masih memungkinkan kita untuk ketemu. Nah tapi kalau jaraknya jauh kayak ke yang memungkinkan ada kontak kita dengan orang lain, ada kemungkinan terkena virus di dalam perjalanan, ya lebih baik tidak. Dan orang tua juga mohon diberi pengertian bahwa tidak maksud kita untuk tidak datang, tidak sowan, tapi kondisi yang tidak memungkinkan. Betul. Gitu, saya kira.
Baik, Pak Ustadz Arifin, terima kasih sekali ngobrol-ngobrolnya, ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat Sama-sama, juga Mas Dino. untuk semua teman-teman yang mendengarkan. Amin, Dan insyaallah. semoga juga ibadah puasa lancar sampai Amin. nanti kita ketemu di Lebaran. Amin, amin. Terima kasih. Gak terasa ya, udah deket Lebaran ini. Iya makanya, perasaan baru kemarin kita Baru sahur ya, kemarin. udah mau Lebaran aja. Baik, Pak Ustadz Arifin, terima kasih untuk penjelasannya, Sama-sama, ngobrol-ngobrolnya Mas Dino. seru sekali dan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat juga yang Amin, untuk amin. yang mendengarkan. Insyaallah, Gitu. insyaallah. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang ya. Enggak, Pak Ustadz mah keren banget. Terima Yang pasti kasih. semoga lancar puasanya. Amin, Sampai kita amin. jumpa lagi Amin, di amin. episode berikutnya. Amin. Makasih Mas Dino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.